Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam dan subuh, bagi kalian semua yang menonton video ini di waktu yang telah disediakan oleh Tuhan kita semua. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat silahkan di like dan subscribe, kalau tidak kalian bisa skip saja dan menonton video lain yang ada di YouTube. Terima kasih. Quote kita hari ini keluar dari mulut Presiden Akal Sehat Rocky Gerung. Dalam wawancaranya di salah satu stasiun televisi nasional, Rocky mengeluarkan beberapa kutipan yang sangat syarat akan makna. Kutipan tersebut diucapkan Rocky saat menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan di dalam acara yang diberi judul Satu Hari 1000 Pesan. Baiklah, mari kita simak potongan videonya berikut. Nah, filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi. Mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Jadi bukan berniat dari awal, keterusan aja buat kalau belajar matematik, belajar fisika, ada kenikmatan, tapi belajar filsafat memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain gitu. Nah, di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi di dalam argumentasi. Saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama artinya ya tunggu aja kebenaran dan itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah, filsafat bukan soal kesabaran, tapi soal kelancaran dalam berpikir, kelancaran berpikir. Nah, gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Sebetulnya filsafat bukan cinta kebijaksanaan. Filsafat cinta reason, cinta nalar, bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi atau mencintai kebijaksanaan. Tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik, kan itu. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Salah satu fallacies adalah feodalisme atau yang disebut sebagai ad verecundiam. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat. Nah, filosofi menentang itu. Benar itu bukan karena orangnya punya kekuasaan, tapi karena jalan pikirannya masuk akal itu. Kan itu soalnya kan. Mendasarkan kebenaran pada status seseorang tuh, itu otoritas mendahului verifikasi kalau gitu kan. Ya, filsafat kebaikan tertinggi itu adalah bernalar sempurna, bernalar tanpa cacat. Jadi bernalar lurus sebetulnya, atau force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik, bukan argumen terbaik, yang lebih baik. Jadi selalu ada baik itu kalau dimungkinkan untuk dibatalkan. Sesuatu yang mungkin dibatalkan itu namanya menghasilkan kebaikan. Prinsipnya fallibilism. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan, yang nggak ada gunanya mau dinilai karena potensi dia dibatalkan sudah dia hilangkan sendiri. Jadi buat apa disebut dia baik dan buruk? Karena baik selalu ada di dalam kontrapolasi dengan yang buruk. Kita sebut dia cantik karena kita screen out yang buruk. Kita sebut dia buruk karena kita bandingkan dengan yang cantik. Jadi selalu ada di dalam yang biasa disebut binary opposition. Kan kita bilang Anda bermutu karena ada patokan bahwa dia tidak bermutu. Nah, waktu kita bilang dia bermutu, kita berupaya untuk hilangkan yang tidak bermutu. Padahal dia disebut bermutu ketika dibayang-bayangi oleh si tidak bermutu itu. Jadi antagonisme lah yang menghasilkan kebaikan. Nah, sekarang orang mau tutup antagonisme, termasuk kritik. Kritik itu buruk. Dari awal kekuasaan di doktrin tertutup, karena nggak boleh dikritik kan itu justru yang buruk kan. Karena antagonisme dihentikan. Pertanyaan utama dalam hidup adalah bagaimana Anda memahami bahwa hari ini Anda masih hidup, kan begitu kan?
Kan itu yang paling penting, bukan apa yang terpenting. Yang penting Anda pahami itu. Karena itu kalau orang, misalnya orang tanya, Pak Rocky tolong kirimkan biodata Anda itu. Saya kirimkan. Anda barusan bilang saya udah mati. Bagaimana cara saya kirimkan? Karena biodata itu hanya berguna ketika orang udah mati. Kalau dia masih hidup, datanya itu masih bertumbuh. Biodata kan artinya daftar riwayat hidup kan. Kapan dia berguna? Saat dia meninggal. Jadi kalau saya belum meninggal ngapain cari? Minta saya mengirimkan biodata saya kan. Kan orang dulu kan namanya. Iya. Karena nanti misalnya biodata itu kan, kalau saya kirimkan biodata saya 1 jam yang lalu misalnya. Selama sejam ini saya udah berubah biodatanya. Karena bicara dengan Anda kan. Jadi in the making biodata, ongoing. Karena itu kacau kalau dibilang biodata itu data selama kehidupan itu. Data selama kehidupan dicatat ketika dia sudah meninggal. Jadi nggak ada data hidup. Data itu selalu tentang yang sudah selesai. Kan itu logikanya. Nah, ya kan. Jadi ngapain nyari biodata gue itu? Oh, gue masih hidup. Saya sering punya pengalaman yang membaca logika yang basa-basi itu. Misalnya nih, panitia kalau setiap kali saya kasih seminar nanti ada panitia datang terus saya biasanya bawa ransel sendiri. Pak, saya bawain ranselnya nih. Saya tanya, buat apa Anda bawain? Buat dibawa ke mobil. Loh, saya juga bisa dibawa ke mobil. Tapi nanti Bapak capek bawanya. Loh, dari tadi saya bawa ini saya nggak minta tolong orang. Ngapain lu tiba-tiba anggap saya capek kan? Jadi basa-basi sebetulnya kan. Ngapain bawa barang itu? Atau habis seminar udah jam 2 misalnya. Pak Rocky belum makan ya? Iya, saya belum makan. Oh, kalau begitu kita cari makan dulu. Kenapa? Ya pasti lapar kan Pak Rocky kan? Karena belum makan. Loh, saya bilang belum makan artinya saya tidak lapar. Belum makan artinya saya kenyang itu. Ngapain nggak jawab? Jadi karena dia berbahasa basi nggak mau tanya saya lapar apa enggak. Dia tanya sudah makan atau belum. Saya bilang saya belum makan. Maka dia simpulkan saya lapar. Saya belum makan artinya saya kenyang. Karena itu saya belum makan kan. Itu bahasa basinya kan begitu kan. Jadi saya mau lurusan begituan supaya ada yang jelas kita ucapkan dalam cara kita untuk meluruskan pikiran. Tentu kadang-kadang dalam nada bercanda supaya dia nggak tersinggung. Tapi saya bilang ya, jalan pikirannya kan ngaco itu, mengucapkan itu. Nah, bangsa ini kekurangan tradisi untuk saling menegur pikiran loh, bukan menegur kelakuan. Ya kelakuan ya udah lo pilihlah kelakuan lo sendiri itu urusan moral. Tapi pikiran kan mesti ditegur. Setara itu. Jadi demokrasi ingin dihasilkan ulang dengan satu prinsip bahwa hanya di dalam kesetaraan antar manusia dimungkinkan kesetaraan argumen. Sebab kalau nggak ada kesetaraan antara manusia, nah orang yang merasa dia darah biru bisa menganggap argumennya juga biru, padahal argumennya butek kan. Kan itu soalnya kan. Jadi kita ingin setara itu di dalam pikiran supaya aspek-aspek demokrasi bisa dirawat ulang dengan prinsip-prinsip kesetaraan itu sendiri. Ya bisanya ngopi dah. Itu bukan hobi, itu habits. Apa hobi apa lagi ya yang disebut hobi dah. Semuanya nggak ada lagi yang saya sebut hobi. Saya membaca iya itu bukan hobi, itu saya perlukan sebagai alat untuk mengecek saya masih waras apa enggak itu. Naik gunung juga bukan hobi, itu saya lakukan terus buat cek apakah dengkul saya masih kuat ngangkat beban, nahan beban kalau turun, apakah paru-paru saya masih mampu menyimpan oksigen sebagai cadangan untuk nanjak ke jarak yang makin jauh kan. Itu aja kan. Saya nggak tahu apa yang disebut hobi. Hobi kan sesuatu yang dia nikmati atau orang nikmati dan membahagiakan dia. Saya
Diam aja membahagiakan, jadi saya anggap diam juga hobi itu. Sunyi adalah bunyi yang sembunyi, jadi dalam keadaan sembunyi apa hobi kita bersembunyi kan. Ya jelas ya hobi saya nggak berbohong pasti bukan hobi saya. Itu ada yang spesialis. Saya nggak pernah, ya mungkin orang lain punya cita-cita selalu jadi dokter, akabis segala macam. Saya nggak pernah punya cita-cita. Cita-cita itu baru bisa kita anggap sebagai cita-cita ketika kita cukup awas untuk menilai diri kita sendiri itu. Jadi mungkin bukan kecil, mungkin SMP itu bisa tahu bahwa ngapain sih misalnya percaya Tuhan itu, ada problem apa sebetulnya, kenapa semua orang harus percaya Tuhan, kenapa Tuhan nggak pastikan aja nggak usah percaya. Kan Tuhan juga bisa bilang nggak usah percaya saya. Jadi pikiran-pikiran semacam itu kan biasa umur 15, 12, 15, bukan waktu kecil ya, ketika kita mulai bisa melihat perbedaan-perbedaan itu di dalam cara berpikir orang. Jadi saya punya cita-cita ya berpikir aja, berpikir yang di luar kebiasaan itu. Dan itu hal yang seharusnya baik sebetulnya. Kalau semua orang berpikir di luar kebiasaan, maka ada percakapan di antara orang-orang. Kadang-kala ada kontroversi, tapi ya harus itu. Hidup tanpa kontroversi itu sama seperti jurnalis yang tanpa narasumber. Kan disebut peristiwa unik, itu artinya orang masuk di dalam kondisi eksistens gitu. Di ujung tebing misalnya Anda dapat kondisi eksistens itu. Jadi kehidupan itu diuji di dalam momen yang eksistensial, di mana otentisitas orang itu, dia otentik apa enggak, pertanggungjawaban terhadap otentisitasnya. Demikian juga Anda memutuskan mau DO semester berapa, itu kan keputusan eksistensial. Ada orang yang memastikan mau lulus semester berapa, itu biasa aja kan, melulus semester berapa kan semua hal yang biasa. Tapi mau DO semester berapa, itu unik, itu otentik, itu harus putusin mau DO apa enggak itu. Kalau Anda udah tahu segala macam yang diajarkan dosen, ya buat apa Anda terusin kan udah tahu kan, ya DO aja kan itu kan. Tapi orang kok mau DO? Karena semua orang ingin sekolah itu untuk lulus. Saya tidak begitu pikirannya, jadi saya ingin pastikan saya mau DO semester berapa. Kadang-kadang semester 2 mungkin kita anggap ya udah saya udah tahu tuh buat apa. Nanti nggak dapat ijazah. Sering saya katakan ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir gitu. Jadi bukan keanehan, tapi paradoks itu yang harusnya dimunculkan sebagai diskurs. Nah, filsafat selalu berupaya untuk memperbanyak paradoks. Oposisi itu bukan soal bergabung atau nggak bergabung. Oposisi artinya berupaya untuk menimbulkan pikiran alternatif. Di dalam juga Anda bisa beroposisi menimbulkan pikiran alternatif kan. Tapi konsekuensinya Anda dikeluarkan, ya silakan pilih mau dikeluarkan atau memilih bahagia dengan pikiran alternatif. Terus beroposisi bukan memusuhi itu, tapi menghasilkan pikiran alternatif supaya dialektika berjalan itu. Jadi kalau semua orang misalnya orang bilang dukung presiden dong. Kalau saya diminta mendukung presiden, artinya saya mesti konsisten meyakinkan saudara-saudara untuk dukung presiden kan. Saya berupaya pergi kemana-mana untuk mendukung presiden. Berarti saya ingin supaya tidak terjadi perubahan politik kan. Kan saya ingin supaya dia jangan jatuh kan. Itu artinya saya ingin dia jadi otoriter kan. Begitu kan jalan logikanya. Tapi kan nggak perlu semuanya. Loh, kalau nggak perlu semuanya yang harus beroposisi, yang harus mendukung presiden, kenapa Anda minta saya mendukung kan? Kan kebanyakan menjengkelkan kan argumennya kan. Kan kalau saudara Rocky ada di dalam kekuasaan kan masih ada yang di luar. Lah kalau masih ada yang di luar, kenapa saya disuruh masuk ke dalam itu? Padahal kalau saya masuk ke dalam, saya mesti juga berupaya supaya yang luar masuk ke dalam kan. Kan konsistensinya begitu kan. Jadi kita berselancar di dalam tidal wave of stupidity, di dalam arus pasang kedunguan kan. Itu yang membuat bangsa ini heboh dengan 4.0,
Tapi otaknya 0.4. Nggak begitu cara saya melihat sejarah pikiran. Sejarah pikiran selalu bertumbuh karena ada yang disebut dialektika tuh, dan dialektika itu menghukum mereka yang dangkal. Dialektika selalu bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang beyond, yang mengatasi itu. Itu aja metodenya tuh. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Video yang kami persembahkan untuk orang-orang yang dapat menghargai setiap kata yang terucap dengan penuh makna. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Saya Mr. ANI. Bye.